Halo, balik lagi sama gua Ancestor Investor. Kali ini gua akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat relevan di dunia cryptocurrency, yaitu Bitcoin Dominance. Gua akan menjelaskan apa itu Bitcoin Dominance, mengapa Bitcoin Dominance ini penting, dan juga bagaimana perubahannya, data sejarahnya, yang dapat mempengaruhi pasar Bitcoin dan juga altcoins. Jadi, tetap tonton sampai akhir. Jadi kalian harus tahu dulu definisi dari Bitcoin dominance. Apa sih Bitcoin dominance itu? Jadi Bitcoin dominance adalah perbandingan antara market cap Bitcoin dengan market cap dari cryptocurrency lainnya, termasuk Bitcoin itu sendiri. Jadi keseluruhan market cap dari market crypto. Ini artinya Bitcoin dominance menunjukkan seberapa besar pengaruh dan pasar Bitcoin di dalam seluruh market cryptocurrency. Perubahan pada Bitcoin dominance ini bisa menunjukkan tren keseluruhan dari market cryptocurrency. Misalnya, kalau Bitcoin dominance itu meningkat, itu bisa berarti bahwa Bitcoin mendapat lebih banyak perhatian dibanding koin-koin kripto lainnya, yang bisa jadi indikasi bahwa investor cenderung berinvestasi dalam Bitcoin daripada altcoins. Oh iya, di sini gue tulis BTC dominance, ya. BTC itu Bitcoin, karena ini cuma singkatan aja. Dan kalau gue sebut altcoin, itu artinya kripto lainnya, ya. Misalnya ETH, Solana, ya, atau meme coin lah. Pokoknya selain Bitcoin. Gue mau kasih tahu alasan kenapa Bitcoin dominance itu penting. Pertama, Bitcoin dominance itu berfungsi sebagai indikator di market. Jadi Bitcoin dominance ini salah satu tool untuk melihat market kripto yang bisa digunakan sama trader ataupun juga investor. Ini menunjukkan dominasi Bitcoin terhadap altcoin. Jadi, misalnya dominasi Bitcoin itu tinggi ya, maksud gua Bitcoin dominance itu lagi tinggi, itu berarti Bitcoin masih menjadi raja di market cryptocurrency. Dan banyak investor memilih Bitcoin dibandingkan altcoin. Yang kedua, dengan kita mengamati Bitcoin dominance, kita bisa melihat sentimen market secara keseluruhan. Bagaimana terjadinya volatilitas di market kripto. Misalnya, kalau Bitcoin dominance itu turun, ini bisa mengindikasikan bahwa sentimen pasar mungkin kurang positif, dan investor mungkin lebih tertarik untuk masuk ke altcoin. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya meningkat, mungkin ada kepercayaan lebih terhadap Bitcoin. Dan yang ketiga, Bitcoin dominance itu juga bisa membantu kita dalam mengidentifikasi potensi altcoins. Nah, ini biasanya para trader ataupun spekulan yang memang suka sama altcoin atau meme coin ya, koin-koin micin. Ini penting untuk memprediksi altcoin season. Ketika Bitcoin dominance mulai menurun secara signifikan, mungkin ya bisa jadi itu saat yang tepat bagi trader untuk mempertimbangkan altcoin yang dapat mengalami lonjakan harga ya atau bullish. Tapi kalian harus ingat bahwa Bitcoin dominance ini hanya salah satu indikator yang bisa dijadikan tool untuk melihat tren market. Artinya jangan hanya terpaku sama Bitcoin dominan saja. Nah, ini rumus ya untuk dapat perhitungan Bitcoin dominance. Untuk dapat angka dalam persen Bitcoin dominance, kalian hanya perlu membagi market cap Bitcoin dengan market cap kripto lainnya, termasuk Bitcoin itu sendiri, yang tadi udah gue singgung di awal. Nah, kalian juga harus tahu cara dapetin market cap atau kapitalisasi pasar. Jadi market cap Bitcoin itu cara ngitungnya total supply seluruh Bitcoin dengan harganya saat kalian ngitung. Begitupun untuk market cap kripto lainnya, juga sama. Termasuk market cap Bitcoin juga harus ikut dihitung untuk mencari market cap kripto lainnya. Atau market cap kripto secara keseluruhan. Sebenarnya untuk tahu angka Bitcoin dominance, market cap Bitcoin, dan juga market cap seluruh kripto, itu kalian nggak perlu ngitung manual. Semua udah tersedia di website kripto global, kayak CoinGecko atau Coin Market Cap, yang setelah ini gue tunjukin visualnya ke kalian.
Cuma menurut gua, ini sangat penting ya buat kalian memahami bagaimana perhitungan ini dilakukan ya. Kalian paling tidak udah tahu ya, udah harus tahu dan di luar kepala gimana formula atau rumus cara dapat market cap Bitcoin misalnya atau Bitcoin dominance. Akan lebih bagus saja kalau kalian tahu dari mana angka-angka tersebut didapat. Ini untuk melihat Bitcoin dominance, kalian bisa ke TradingView. Ini source yang gue pakai kalau mau lihat indikator penting. Walaupun TradingView ada yang free dan berbayar, kalau mau lihat indikator-indikator yang advance ya, itu harus berbayar. Tapi kalau cuman Bitcoin dominance, itu bisa dilihat untuk yang nggak berbayar. Oh ya, angka psikologis Bitcoin dominance itu di 50%. Artinya kalau Bitcoin dominance itu di angka lebih dari 50%, Bitcoin lagi sangat mendominasi market kripto. Ya, oh ya, link websitenya yang ada di kolom deskripsi untuk kalian bisa lihat nantinya ya. Nah, ini market cap Bitcoin. Yang gue pakai adalah website CoinGecko. Kalian bisa lihat beberapa angka-angka penting ya. Gak cuma market cap, tapi juga total supply dan juga circulating supply. Jadi circulating supply ini jumlah Bitcoin yang saat ini beredar di market. Nah, ya gue lupa bilang tadi pas nunjukin rumus Bitcoin dominance. Jadi untuk dapetin market cap Bitcoin ya, itu yang dihitung circulating supply atau jumlah Bitcoin yang beredar di market saat ini ya, bukan yang maksimal supply 21 juta. Kenapa gini? Karena kan kita menghitung market cap per saat ini. Kecuali kalau kita menghitung market cap-nya pas di tahun 2140 nanti, pas Bitcoin udah selesai ditambang. Baru kita pakai yang 21 juta. Karena 21 juta ya sudah beredar di market nanti di tahun segitu. Nah, ini juga market cap seluruh kripto termasuk Bitcoin itu sendiri. Gue juga ini pakai CoinGecko. Sebenarnya kalian boleh milih lah, mau CoinGecko atau pakai Coin Market Cap, bebas, sesuai preferensi aja. Dan angka yang ditunjukin juga beda-beda dikit, itu nggak masalah ya. Karena setiap platform itu nge-capture real-time data itu beda-beda. Walaupun sedikit ya bedanya, itu masih hal yang sangat wajar. Kita harus lihat skenario kalau Bitcoin dominance naik. Penting untuk tahu ya, kita gimana implikasinya ke market. Saat Bitcoin dominance itu meningkat ya, dan harga Bitcoin juga meningkat, ini menunjukkan bahwa Bitcoin berada di posisi yang sangat-sangat bullish. Ini artinya banyak investor yang merasa percaya ya, dan cenderung berinvestasi dalam Bitcoin. Ini pokoknya tren yang sangat-sangat positif untuk Bitcoin. Nah, ketika Bitcoin dominance naik, tapi harga Bitcoin turun, ada kemungkinan altcoin lebih sedikit mengungguli eh, harganya daripada harga Bitcoin. Di saat BTC misalnya turun, altcoin kayak Ethereum misalnya itu bisa jadi gak seturun Bitcoin. Nah, ini skenario lain di mana kalau BTC dominan itu turun. Saat Bitcoin dominan menurun ya, ini bisa menjadi tanda bahwa potensi beberapa altcoins itu menjadi bullish. Walaupun harga Bitcoin juga naik. Nah, skenario ini yang ditunggu-tunggu sama trader atau bahkan investor yang investnya itu di altcoin atau meme coin ya, koin-koin micin. Karena biasanya altcoin ini naiknya bisa berkali-kali lipat dari kenaikan Bitcoin. Nah, skenario ini ya, itu yang lagi terjadi per video ini gue buat. Di mana BTC itu menguat 0,23%. Sedangkan gue lihat nih, Ethereum ya, yang termasuk altcoin, itu menguat 1%. Artinya, Ethereum sebagai altcoin itu ada kenaikan sekitar 4 kali lipat dari harga Bitcoin. Nah, ini sejarah perjalanan Bitcoin dominance ya, selama beberapa tahun terakhir. Kalau kalian lihat ya, sebelum tahun 2017, itu bahkan Bitcoin dominance di atas 95% ya, hampir 100%. Kenapa demikian? Karena saat itu, baru Bitcoin aja yang ada, dan masih sangat sedikit altcoin yang muncul di market kripto. Artinya uang saat itu ya banyaknya di Bitcoin.
Makanya Bitcoin dominance tinggi, yang membuat Bitcoin mendominasi market kripto. Nah, di tahun 2017, Bitcoin dominance itu turun signifikan. Karena waktu itu Ethereum mulai terkenal dan mulai banyak lah ICO koin-koin baru. Artinya uang investor udah mulai tersebar nih ke beberapa kripto lain. Dan Bitcoin udah gak terlalu mendominasi. Dan di tahun 2018, sebenarnya ada market crash. Karena banyak koin-koin yang ICO tadi, tapi tiba-tiba ngilang gitu aja. Ini yang membuat sentimen negatif, bahkan Bitcoin juga harganya anjlok waktu itu. Dan mulai ke tahun 2019, Bitcoin dominance mulai naik. Karena investor berpikir bahwa ternyata Bitcoin jauh lebih aman dari altcoin yang tadi, ICO dan tiba-tiba ngilang aja nggak jelas. Ini yang membuat Bitcoin dominance bahkan naik ke 70% di sekitar Agustus 2019. Nah, di tahun 2020 ya, waktu ada COVID, melanda seluruh dunia yang nggak akan kita lupain pasti di hidup ya buat momen ini. Ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi ya, ketidakpastian global. Dan waktu itu muncul narasi-narasi baru ya, misalnya Bitcoin sebagai emas digital, ataupun Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi ya. Hal ini yang mengakibatkan kenaikan harga Bitcoin dari cuman $8.000 pada Januari 2020 menjadi $63.000 pada bulan April 2021. Itu kenaikannya menurut gue gila banget. Dan selama periode itu, Bitcoin dominance berada di atas sekitar 60%. Tapi juga ada beberapa peristiwa penting lainnya yang mungkin menyebabkan jatuhnya Bitcoin dominance pada tahun 2021. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adanya lonjakan minat pada NFT. Jadi NFT ini contohnya kayak gambar-gambar digital yang kalau kalian ingat, itu ada orang Indo namanya Gozali. Yang dia tuh cuman nge-share foto-foto selfie, ya, tapi banyak yang beli ya foto-foto selfie-nya itu dan dibayarnya pakai Ethereum. Karena foto-foto tadi itu NFT-nya si Gozali itu adanya di jaringan Ethereum saat itu. Harga Ethereum jadinya melonjak tuh waktu itu. Dari $400 ya di akhir tahun 2020 menjadi $4.000 pada bulan Mei 2021. Hal ini yang menyebabkan dominasi Ethereum ya, Ethereum dominance lah, itu meningkat ke 16%, yang mengakibatkan turunnya Bitcoin dominance. Dan di tahun 2022, ada dua event yang bikin market crypto itu crash ya, atau jatuh. Ada runtuhnya koin Terra Luna, yang mana gue waktu itu juga beli ya, walaupun modalnya sangat-sangat kecil, waktu itu baru belajar. Hal ini yang memicu peningkatan Bitcoin dominance menjadi sekitar 45%, karena investor lebih percaya sama Bitcoin yang lebih aman. Dan juga ada kasus exchange, namanya FTX pada bulan November, yang mana FTX ini bangkrut ya, dan perkiraan 8 miliar US dollar aset kripto itu hilang. Dan lagi-lagi, ini yang membuat investor banyak beralih ya, pindah ke Bitcoin uangnya, yang membuat Bitcoin dominance ikut naik. Dan mulai tahun 2024 di bulan Januari, itu ada ETF spot Bitcoin yang disetujui sama SEC US atau OJK-nya Amerika. Pada bulan April 2024, halving Bitcoin juga terjadi, ya, yang mengakibatkan ya sentimen bullish karena dengan halving tadi itu yang membuat Bitcoin jadi lebih langka lagi. Tapi halving ini nggak membuat Bitcoin dominance naik signifikan, bahkan di rentang 50% aja, walaupun harga Bitcoin melambung ya, bahkan sampai all time high-nya di 109. Ya, ini karena udah banyaknya koin-koin micin yang nggak jelas di market. Dan jangan lupa juga adanya pemilihan kembali Donald Trump pada bulan November 2024 ya. Donald Trump kembali terpilih ya sebagai presiden US yang membawa optimisme ya. Karena dia ingin membuat regulasi yang ramah terhadap kripto di US. Ini yang menjadikan harga Bitcoin naik ya.
dengan Bitcoin dominance berada di sekitar 55% waktu itu. Bahkan Trump yang sudah menandatangani Strategic Bitcoin Reserve ya lewat peraturan presiden, ini yang membuat Bitcoin dominance sampai sekarang itu di sekitar 63%. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini. Semoga ini bisa membantu kalian memahami lebih dalam tentang Bitcoin dominance dan dampaknya di market kripto. Terus stay tune untuk lanjutan video ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.